Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen masih bareng sama Coki di Nyore Nyerocos sore-sore pastinya di Gen FM. Dan seperti tadi kalau ya sebenarnya dari kemarin aku udah sempat kasih tahu kalau ada Sobat Gen yang mungkin ini kasih pengetahuan wawasan buat para perempuan atau mungkin buat para cowok-cowok juga nih. Kebetulan hari ini spesial banget. Coki siaran gak sendirian. Ada Dr. Bob J. Octavianus SPB MCH FICS Breast Surgeon and Onkoplasty dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Selamat sore dokter. Selamat sore. Bener nggak dokter aku nyebutin title dokter semuanya? Benar. Dokter apa kabar? Baik, salam sehat buat semua. Sehat. Ya. Dokter ini kan kemarin sudah kita upload juga lewat sosial media kita. Keluhan payudara di usia muda. So what's next? Tuh, langsung straight to the point aja dokter. Kalau ngomongin soal keluhan payudara ini, apakah ini khusus buat para wanita? Atau kayaknya udah mulai nih para cowok-cowok juga ada yang sempet juga yang kena breast cancer. Gitu gimana dokter? Ya, jadi yang perlu dipahami bahwa konsekuensi dari kita hidup dan berinteraksi dengan lingkungan itu akan ada pengaruh-pengaruh terhadap tubuh kita ya seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya usia. Itu berlaku untuk wanita dan laki-laki. Ya. Tetapi dalam konteks payudara, maka tentu karena payudara itu lebih dominan pada wanita, maka keluhannya lebih banyak pada wanita. Walaupun pada laki-laki juga bisa mengalami perubahan-perubahan dan keluhan pada payudara. Gitu. Jadi paling banyak itu memang kalau kita bicara tentang keluhan pada wanita muda, yang paling banyak itu berita baiknya adalah kelainan-kelainan yang tidak berhubungan dengan cancer sebenarnya. Oh begitu. Ya, jadi lebih berhubungan dengan faktor hormonal, perubahan-perubahan hormonal yang berkaitan dengan siklus menstruasi normal, ataupun berkaitan dengan pola hidup ya, dalam artian pola stres, pola tidur itu juga mempengaruhi keseimbangan hormon di tubuh kita, tubuh seorang wanita dan mempengaruhi payudara. Dalam hal ini paling sering keluhan adalah nyeri pada payudara. Oke. Nah, untuk first diagnose kayak pertama kali gitu dokter, itu seperti apa sih biar kita ini kan mungkin buat sobat gen juga yang cewek-cewek juga itu biar nggak ibarat kata bahasa Spanyolnya udah salah genje dokter ya. Apa itu? Biar nggak salah kaprah. Gitu dokter. Jadi itu kayak gimana sih untuk diagnosa pertama kali gitu dokter? So yang paling utama itu to remain calm ya, artinya harus tenang. Karena tidak semua yang kita keluhkan dan mengganggu itu sebenarnya berhubungan dengan bahaya. Yang pertama harus dilakukan adalah seorang wanita wajib mengenali karakter payudaranya sendiri. Dengan cara bagaimana? Dengan cara membiasakan memeriksakan payudara sendiri. 7 sampai 10 hari setelah mens bersih mulai periksa payudara lah gitu ya. Yang dalam durasi atau waktu yang nyaman untuk periksa payudara. Tiap bulan diperiksa, kalau mandi juga harus aware diperiksa. Tujuannya bukan untuk mendiagnostik, tapi untuk tahu karakter payudara saya ini memang seperti
yang daerah sini ada yang kerenjel-kerenjel misalnya, daerah yang ini enggak. Tujuannya adalah kalau ada perubahan yang tidak biasa, kita menjadi aware dan ada kewaspadaan untuk memeriksakan diri. Oke. Kalau ada perubahan-perubahan yang sifatnya hilang timbul, misalnya ya, oh kemarin teraba keras di sini tapi sekarang sudah nggak ada, gitu ya. Maka itu bisa kita lihat berhubungan dengan hormonal, sesuatu yang tidak berbahaya. Tetapi kalau ada benjolan terus bulan berikutnya kok tetap ada, apalagi membesar, itu membuat kita aware untuk datang ke dokter. Oke. Yang harus dilakukan adalah prosedurnya, cara mendiagnosisnya itu harus benar. Pertama harus ketemu dokter dulu. Karena dokter seperti saya yang bergelut di bidang payudara itu fungsinya adalah menjaga pasien, memandu. Kira-kira dengan keluhannya itu pemeriksaan apa yang harus dilakukan. Itu akan berbeda kalau pasien langsung datang memeriksakan diri tanpa guidance dokter ya. Jadi nanti pemeriksaannya bisa banyak, padahal untuk keluhannya mungkin yang diperlukan cuman satu pemeriksaan saja. Gitu. Jadi jangan cuman gara-gara, apalagi zaman sekarang ya dokter ya, semua dikit-dikit AI, dikit-dikit tanya sama Gemini, dikit-dikit tanya sama apa kayak gitu. Jadi memang harus ketemu sama dokter spesialis juga, begitu ya. Perbedaan mendasar dari suatu masalah medis itu adalah yang tidak bisa diselesaikan dengan ChatGPT ataupun AI adalah itu memerlukan pemeriksaan klinis atau pemeriksaan fisik oleh dokter untuk memastikan atau memastikan ini diagnosisnya kira-kira ke arah mana. Kalau kita baca secara luas nanti banyak hal-hal yang tidak perlu kita tahu, kita tahu dan membuat jadi cemas. Nah, jadi paru-paru sendiri. Yes. Dokter, kanker payudara sendiri ini sebenarnya keturunan atau bisa karena lifestyle? 95% karena interaksi kita dengan lingkungan, salah satunya lifestyle. Hanya 5% saja yang berhubungan dengan faktor genetik ya. Nah itu, kalau ngomong soal lifestyle berarti ada hubungannya dengan makan, gaya hidup, pola tidur, atau kayak gimana gitu dokter? Semuanya. Nah, tahan dulu sebentar dokter. Tahan dulu sebentar. Pasti semua pada kepo nih Sobat Gen ya. Pokoknya jangan kemana-mana Sobat Gen. Ini beneran deh. Informasi ini harus banget kamu tahu Sobat Gen. Karena mengingat gaya hidup zaman sekarang itu kan memang kan banyak banget. Bisa menyebabkan yang namanya kanker payudara. Pokoknya jangan kemana-mana. Tetap bersama Dr. Bob. Tentu saja di Nyerocos sore-sore pastinya di Gen FM. Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen masih bareng sama Coki di Nyore. Dan masih ngobrol bersama Dr. Bob dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Ngomongin soal breast cancer, kanker payudara. Nah seperti tadi yang keputus itu dokter. Gara-gara lifestyle ternyata kanker payudara ini aku pikir selama ini karena faktor keturunan. Ternyata cuma 5% doang dokter. Nah lifestyle seperti apa yang bisa menyebabkan istilahnya kayak istilahnya kayak apa ya dokter ya, bisa membuat orang itu terkena kanker payudara? Iya, jadi untuk memahami itu kita harus tahu kanker itu kenapa. Kanker itu terjadi karena sel normal kita itu mengalami mutasi. Jadi bahasanya mungkin murtad gitu ya. Coy, berubah. Iya. Bagaimana dia bermutasi itu karena dia terpapar oleh suatu hal, suatu faktor risiko yang terpaparnya itu berulang dan menahun. Berulang dan menahun. Prinsipnya seperti itu. Jadi tidak bisa kita satu kali kontak lalu cancer itu tidak bisa. Nah, untuk itu maka banyak faktor. Kalau makanan maka sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan demografi suatu tempat ya, atau budaya suatu tempat. Misalnya makanan yang dibakar di suatu daerah mungkin tidak rutin seperti di daerah lain, misalnya begitu. Lalu budaya yang paling banyak dicermati sekarang di US dan di Eropa adalah aktivitas fisik yang berkurang dan makanan yang tinggi lemak dari fast food yang membuat angka obesitas itu tinggi. Obesitas itu menyebabkan banyak tubuh itu terekspos terhadap
salah satunya kalau dalam payudara itu estrogen yang berlebihan dari lemaknya. Kebanyakan fast food, junk food. Ya termasuk juga itu dan aktivitas fisik yang berkurang. Oke. Tetapi yang sering orang luput memahami yang kita hadapi tiap hari dan itu menahun itu bukan makanan tetapi faktor stres. Oh baik. Dan juga pola hidup kita dalam artian pola tidur ya. Itu kenapa breast cancer sekarang lebih banyak pada usia muda dibandingkan dulu. Karena profil wanita sekarang dengan dulu mungkin sedikit berbeda. Sekarang banyak wanita yang produktif ya, usia produktif, berkarir, yang dia dihadapkan pada faktor stres yang kronis ya. Lalu kualitas tidur yang kurang. Itu hal-hal yang menyebabkan dalam jangka waktu lama paparan yang berulang menyebabkan sel kita bisa berubah, bisa memicu. Yes, itu salah satunya. Kurang-kurangi Sobat Gen, udah overthinking, nggak bisa tidur, terus malam-malam doyannya cuma cekot-cekot doang. Nah, tapi nggak cuma sekali doang ya dokter, tapi berulang ya dokter ya. Berarti kan tadi kalau ngelihat penjelasan dokter, ternyata bergeser secara umur. Emang umur berapa sih dokter sekarang ini yang dokter temui? Kok umur segini udah punya kanker payudara gitu? Iya, dulu kalau kita bicara breast cancer itu dulu itu paling banyak kita mulai mikir di atas 55 sampai 60 tahun ke atas. Yes. Sekarang bergeser paling banyak itu di range 45 sampai 55 tahun. Oh my god. Yang notabene itu adalah usia produktif. Di bawah itu, di bawah 45 itu sekitar 10% dari breast cancer terjadi di bawah usia 45 tahun. Jadi ada pasien yang 27 tahun, 32 tahun. Ada yang paling muda kita terapi di rumah sakit onkologi 16 tahun. Hah? 16 tahun? Ya. Berarti masih SMA dong? Ya, tapi sekarang baik-baik saja. Oh oke. 16 tahun tuh gara-gara apa dokter? Apanya? Kok bisa itu karena Nah, itu ada teori lain bahwa untuk terjadinya mutasi, terjadinya cancer itu memerlukan beberapa mutasi ya, beberapa kali mutasi. Nah, pada orang tertentu, pada wanita tertentu, dia lahir dengan membawa mutasi yang sudah terjadi. Itu yang berhubungan dengan mutasi gen tadi. Sehingga kejadian untuk cancer dengan adanya mutasi lagi itu dia hanya membutuhkan lebih sedikit mutasi untuk terjadi cancer, makanya terjadinya usianya lebih muda. 1:sekian lah dokter ya. Ya 5% tadi. 5% tadi. 5 sampai 10%. Nah, dokter idealnya kalau misalnya ada sobat gen yang kepengen tanya atau kepengen periksa lebih dini, karena kan lebih baik ya dokter ya. Kita tahu gitu kan ya. Karena zaman sekarang aku yakin banget orang tuh lebih aware sama kesehatan. Idealnya itu periksa lebih dini tuh biar mendiagnos dari kanker payudara ini berapa lama sih dokter idealnya? Ya untuk itu kita harus melihat balance antara kemungkinan terjadinya dengan artinya benefitnya dengan bukan risk ya saya bilang, tapi kekurangannya. Maksudnya begini, kalau kita memeriksakan payudara karena kekhawatiran pada wanita usia 10 tahun misalnya, angka kejadiannya very small, sangat kecil, bahkan di rumah sakit ini tidak ada. Tetapi faktor traumatisnya untuk anak itu sangat tinggi. Jadi antara keperluannya dengan apa yang kekurangannya untuk pasien itu lebih banyak kekurangannya. Maka yang disarankan adalah pada saat seorang wanita sudah secara matang paham kenapa kok saya harus periksa. Yaitu biasanya di usia 16-17 tahun, setahun sekali dia memeriksakan. Setahun sekali ya, USG untuk lihat gitu ya. Terutama pada anak-anak yang orang tuanya juga ada riwayat breast cancer, tidak perlu panik, tapi lebih aware untuk periksa rutin ya. Mulai periksa rutin setahun sekali USG. Siap. Mulai rutin setahun sekali dokter? USG. Siap. Nah, kalau seandainya sudah terdeteksi, apa tindakan selanjutnya? Nah, tahan dulu sebentar dokter. Nih, itu dia. Ngobrolnya semakin enak kan? Aku bisa loh mewakili perasaan kamu Sobat Gen ya. Pokoknya jangan kemana-mana, masih ngobrol bersama Dr. Bob. Pastinya dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya, tetap di Nyore, cuma di Gen FM. Gen 103,1 FM, bisa banget Sobat Gen. Masih ada Coki di sini ngobrol di Nyore, nyerocos sore-sore masih bersama Dr. Bob nih Sobat Gen dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya, ngobrolin soal kanker payudara. Kalau sudah
ya yang namanya penyakit ya dokter ya. Ya mau bersyukur, mau gimana tapi tetap harus kita hadapin. Yes. Nah kalau sudah terdeteksi kanker payudara, so what's next dokter? Ya, jadi terdeteksi ini dalam artian sudah ke dokter dan udah tahu, atau misalnya ya, kalau saya mau urut ke belakang, sebenarnya apa yang harus saya lakukan kalau saya ada benjolan nih, begitu. Betul. Ya. Maka ya tadi yang saya sampaikan, harus ke dokter dulu. Oke. Dan dari pemeriksaan dokter itu baru akan diarahkan yang diperlukan apa. Yang saya mau sampaikan atau tegaskan, jangan pernah ada tindakan apapun dalam hal ini pembedahan sebelum ada diagnosis, sebelum operasi ini apa. Oke. Untuk harus mencapai diagnosa dulu. Ya. Untuk mencapai diagnosis itu tentu pertama perabaan dari dokter melihat, oh ya ini ada benjolan. Terus logikanya tentu kita harus lihat ke dalam nih, benjolannya ini apa. Nah, dalam konteks itu maka USG akan memberikan informasi lebih banyak. Oke. USG bisa membedakan ini benjolannya cairan karena hormonal atau benjolan padat yang jinak atau yang ganas. Oke. Kalau ganas, maka ada 2 pertanyaan yang harus dijawab sebelum tindakan. Yang pertama, sampai mana? Karena cancer itu bukan sesuatu yang tinggal di tempat. Ya, cirinya adalah dia kalau di payudara, dari payudara dia akan mayoritas ya akan berjalan ke kelenjar getah bening, dalam hal ini di ketiak, baru penyebaran jauh. Oke. Orang akan datang dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada yang masih di payudara, ada yang sudah di kelenjar getah bening, kelenjar getah beningnya sedikit atau banyak, atau ada yang penyebaran. Kondisi yang berbeda-beda ini menyebabkan terapi juga berbeda-beda tiap pasiennya. Oke. Jadi kalau ada, tetangga saya kemarin cancer dioperasi, kok saya nggak dioperasi? Belum tentu ternyata. Karena ada kondisi-kondisi yang justru operasi itu berbahaya dilakukan langsung. Kalau tumornya besar atau resiko penyebarannya pada saat datang lebih tinggi. Iya. Padahal tujuan kita menerapi kanker payudara itu kan supaya tidak terjadi penyebaran. Oke. Bukan masalah benjolan ataupun payudaranya hilang gitu ya. Tetapi tidak terjadi penyebaran. Kalau pada saat pasien datang itu resiko penyebarannya tinggi dan itu terjadi dalam darah, maka yang diperlukan pasien saat itu justru terapi lewat darah, yaitu kemoterapi. Jadi logika awam itu sering bertumpu pada sakit saya di payudara. Kalau ini diambil, masalah saya selesai. Ini sangat berbahaya kalau ternyata benjolan di payudara yang ganas itu tidak aman untuk dioperasi, misalnya bengkak, ya. Tumpuannya besar, kalau diambil tidak bisa bersih, maka nanti kambuh lagi gitu. Yang kedua, kalau resiko penyebarannya tinggi di dalam darah, lalu kita malah operasi, itu seperti kita punya 2 rumah. Oke. Satunya ledengnya bocor, satunya kebakaran. Oke. Kita lari matikan ledeng, nggak tepat. Iya, gitu ya. Iya, kayak gitu. Iya, Jadi itu tergantung ya dokter. Ya, itu makanya perlu pemeriksaan dokter dulu. Lebih detail lagi. Tahu sampai di mana, baru kita akan tahu dengan tepat terapinya apa. Oke. Yang sering terjadi, pertama tidak tahu jinak atau ganas dari pemeriksaan, langsung diterapi, langsung self diagnose. Baik. Begitu operasi ternyata ganas, harus operasi lagi. Nah, itu tidak disarankan. Atau yang kedua, tahu ganas sudah, langsung operasi tanpa tahu, ternyata di dalam ini besar, ternyata di dalam ini lengket dengan otot, sehingga pada saat diambil tidak bisa bersih, kambuh lagi. Jadi saya ulangi mungkin ya, ada 3 hal kalau ada benjolan di payudara yang harus itu berurutan dan untuk pasien harus tahu. Pertama, ini jinak atau ganas. Kalau ganas, sampai di mana? Perjalanannya pada saat saya datang. Yang ketiga, terapinya apa? Itu harus berurutan. Siap. Kira-kira begitu. Nah, kalau sudah tahu nih dokter, kalau tapi ada beberapa sobat gen yang memilih jalur alternatif. Nah, pasti kan nggak sedikit ya dokternya. Itu menurut dokter seperti apa? Ya, jadi kita itu menurut saya makhluk yang paling dikasih
hikmat ya, dikasih wisdom. Iya. Maka kita harus berpulang pada data. Terapi medis itu ada datanya. Nah, Sedangkan terapi alternatif itu dicari jurnalnya, cari data sahihnya itu tidak ada. Dan biasanya pada saat pasien-pasien menggunakan terapi alternatif lalu tidak berhasil, itu tidak pernah ada gaung bahwa itu tidak berhasil. Oke. Kenapa? Kalau gaung, oh nanti pakai ini, pakai itu ada, beredar di antara awam ya. Minum ini aja, pakai ini aja, minum daun ini atau akar ini. Dan itu digunakan oleh pasien. Tapi begitu itu tidak berhasil, dalam artian kansernya bertambah besar, Ya, silent lalu aja. pasien datang ke dokter, lalu melanjutkan terapi medis, itu tidak ada. Oh terapi ini ternyata tidak berhasil, tidak ada. Karena pasien tersebut fokus pada terapinya akhirnya. Iya. Sehingga the truth behind alternative medicine yang dalam artian cancer ya, itu tidak pernah kita terima dengar dari orang yang mengkonsumsi. Iya, exactly. Sehingga yang beredar itu adalah yang sebelum minum tadi, minum ini aja, minum itu aja, gitu. Tapi pasti Sobat Gen pasti penasaran gimana sih caranya kalau misalnya untuk first diagnose sendiri di rumah sakit onkologi. Kira-kira budgetnya berapa ya? Tuh kan, jangan kemana-mana. Abis ini bakal dijawab nih sama Dr. Bob, tetap di Nyore, pastinya cuma di Gen FM. Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen masih di Nyore, nyerocos sore-sore dan masih bareng sama Dr. Bob dari Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Ngomongin soal budget, boleh gak sih dokter? Kalau ngomongin soal periksa yang pertama kali deh buat Sobat Gen ya, aku yakin Sobat Gen pasti lebih aware lagi karena kan lebih baik kita tuh tahu awal ya dokter ya daripada udah stadium berapa aduh jangan sampai iolsan, jangan sampai. Kira-kira kalau misalnya untuk periksa-periksa kayak gitu kalau di rumah sakit onkologi itu berapa sih dokter? Kalau biaya dan prosedur pemeriksaan sebaiknya nanti Sobat Gen menghubungi di 031 591 4855. Di sana akan ada extension untuk rawat jalan, untuk kemoterapi, dan di sana mereka akan terbuka untuk diskusi atau pertanyaan-pertanyaan tentang prosedural, tentang biaya, supaya bisa siap sebelum datang. Ya. Jadi tanya macam-macam ya dokter ya? Ya, ada extensionnya. Extensionnya sendiri. Ya. Kalau misalnya kita jawab di sini Sobat Gen banyak price listnya nantinya ya. Nanti kita nggak sampai selesai nih acara, sampai subuh kita ngomongin masalah price list. Boleh diulangi dokter, berapa dokter tadi? 031 031 591 591 4855. 4855. Nanti ada extensionnya di situ. Siap. Dokter Bob kalau ngomongin soal tindakan atau mungkin breast cancer sendiri, mungkin ada yang mau disuggest buat Sobat Gen karena kita mengingat ya lifestyle zaman sekarang tuh emang kan orang kan macem-macem banget gitu. Untuk biar tidak terkena yang namanya kanker payudara ini, awarenessnya seperti apa? Ya, jadi untuk itu kita harus paham bahwa memang cancer itu sampai sekarang tidak ada pencegahan primer ya untuk breast cancer. Artinya primer itu saya kasih obat, saya kasih vaksin supaya seseorang terhindar dari kanker payudara. Itu enggak ada. Yang ada adalah ada caranya kalau dia muncul masih awal kita tahu. Masalahnya karena kanker payudara itu awalnya tidak memberikan keluhan, maka kalau mengandalkan keluhan pasien biasanya nanti tiba-tiba meraba benjolan yang sudah cukup besar. Oke, siap. Bagaimana caranya menemukan sesuatu yang tidak memberikan keluhan dan menemukannya awal? Maka kita harus membangun suatu habit kesehatan. Saya nih wanita, apa sih kesehatan yang harus saya pikirkan? Kalau cancer yang paling banyak adalah payudara dan serviks gitu ya. Kalau belum menikah vaksin HPV ya, untuk kalau payudara ya USG gitu ya. Dengan ditemukan sesuatu, tidak selalu itu cancer, at least kita bisa mengenali karakter payudara kita. Tidak juga yang kita temukan itu akan berkembang menjadi apa-apa. Tetapi dalam konteks wanita, dalam ini kan pembicaraan kita wanita muda ya, cancer itu sebenarnya untuk semua usia. Cancer itu sebenarnya adalah suatu episode singkat, bukan sesuatu yang kita bawa atau suatu
cerita akhir dari seseorang, asalkan ditemukan awal. Dalam konteks wanita muda, tentu kita berbicara ditemukan awal itu kesembuhan. Yang kedua, payudara juga tidak harus hilang. Nah, itu dia. Karena dengan ditemukan dini, opsi kita untuk tindakan-tindakan pembedahan pada kanker yang mempertahankan payudara atau merekonstruksi payudara itu terbuka sangat luas, sehingga pasien usia muda yang life expectancy-nya lah panjang ya, akan hidup lama, meninggal secara usia ya, dia bisa hidup dengan sehat karena terapinya maju, ditemukan dini, dan dengan body image yang utuh. Oke. Gitu. Siap. Ya. Kalau misalnya ibu-ibu muda dokter yang masih menyusui, nah Ya. kalau sudah terdiagnosa, apakah masih bisa menyusui untuk bayinya? Kalau terdiagnosis tentu kita fokus pada terapi terlebih dahulu ya. Jadi dalam konteks kanker payudara itu ibu adalah prioritas utama. Dalam hal itu, kalau misalnya seseorang terdiagnosis breast cancer dalam periode menyusui, maka kita lebih fokus pada terapi pasien tersebut, dan menyusui dihentikan karena ada obat-obatan anti kanker yang juga diekspresikan atau keluar melalui air susu yang apabila dikonsumsi bayi tentu tidak sehat ya. Dalam konteks kita prioritas pada ibunya, maka terapi itu harus segalanya karena prioritasnya ibu sehat supaya bisa jaga keluarganya gitu ya. Senang gitu. sekali. Betul. Gitu. Yang paling utama adalah diselamatkan dulu ibunya ya dokter ya. Yes. Siap. Dokter Bob, kalau misalnya saya kepengen tanya itu dia, kayak gak cukup waktunya dokter. Aduh, tapi terima kasih banyak dokter. Di tengah kesibukannya dokter Bob udah kasih ngobrol dan juga kasih awareness tentang breast cancer sendiri. Sama-sama. Sobat Gen, kalau misalnya kepengen tahu informasi lebih detail lagi, kalau misalnya ngomongin soal kanker payudara, tapi jangan lupa loh follow Instagram dan juga TikToknya Rumah Sakit Onkologi Surabaya. Kalau di Instagram di @rs_onkologi_sby, kalau di TikTok sudah ada nih di @rs.onkologi_sby. Dokter mau bagi juga nih akun TikToknya atau apa nih dokter? Oh nggak perlu ya. Dokter nggak main TikTok, nggak main Instagram, mainnya Friendster ya dokter ya? Ada Instagram tapi Instagramnya Rumah Sakit saja. Ya. Dokter Bob, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Sukses selalu. Nanti kita bakal ngobrol lagi dokter ya. Terima kasih banyak. Sobat Gen, jangan kemana-mana. Pokoknya dengerin Coki terus sampai nanti jam 7 malam. So stay tune, cuma di Nyore, nyerocos sore-sore pastinya di Gen FM.